Kalau ngomongin soal sepak bola nggak ada habisnya. Tiap hari makin aja berita yang menyebar. Apalagi di liga kita. Bukannya saling ngedukung malah saling menghujat. Katanya mau naikin level liga kita namun nyatanya nggak mau saling ngedukung. Kali ini Berkah Soccer akan membahas beberapa fakta yang menarik khususnya dari tim sepak bola asal Kota Kembang yaitu Persib Bandung. Setelah 2 kali mencuri gelar juara back-to-back mungkin saja musim ini, Persib Bandung akan menjadi juara yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Cerita soal Persib Bandung belakangan ini memang lagi hangat-hangatnya. Bukan cuma soal posisi mereka yang masih kokoh di puncak klasemen, tapi juga karena banyak cerita menarik dari dalam tim mulai dari perkembangan pemain muda, kesiapan jelang laga penting, sampai peluang terciptanya rekor baru di kursi pelatih. Salah satu cerita yang cukup mencuri perhatian datang dari legenda Persib sendiri, Mijang Hadowicki. Dalam sebuah wawancara santai, Radovic Terenggen mengaku bangga dengan perkembangan salah satu bintang muda Maung Bandung, Beckham Putra. Kalau kamu ngikutin Persib musim ini, nama Beckham memang hampir selalu muncul di tiap pertandingan. Pemain yang akrab disapa Etam ini makin matang dari waktu ke waktu. Bukan cuma jadi pelengkap, tapi sudah menjelma jadi pemain kunci di lini tengah. Menurut Radovic, Beckham bukan sekadar pemain berbakat biasa. Dia melihat sesuatu yang lebih besar potensi yang benar-benar bisa membawa Beckham ke level berikutnya. Dia punya semuanya. Kira-kira begitu pesan yang ingin disampaikan Radovic. Mulai dari teknik, kepercayaan diri, sampai kepribadian di dalam dan luar lapangan. Dan yang bikin menarik, performa Beckham di klub ternyata juga berdampak ke level internasional. Belakangan ini, dia mulai rutin dipanggil ke timnas Indonesia. Bahkan, di ajang FIFA Series 2026, Beckham sukses mencetak gol perdananya untuk Garuda Moment yang tentu jadi tonggak penting dalam karirnya. Tapi Radovic juga mengingatkan satu hal yang sering jadi penyakit lama pemain muda Indonesia. Banyak yang tampil bagus di klub, tapi justru performanya menurun setelah masuk timnas. Tekanan, ekspektasi, dan mentalitas sering jadi faktor pembeda. Disinilah Radovic melihat Beckham sebagai sosok yang berbeda menurutnya. Beckham punya mental yang kuat, sesuatu yang tidak semua pemain muda miliki. Dia menilai Beckham punya fondasi sebagai pemain profesional sejati. Bukan cuma soal skill, tapi juga cara berpikir dan sikap di lapangan. Kalau mentalnya seperti ini terus, masa depannya cerah, kurang lebih begitu keyakinan Radovic. Selain itu, Radovic juga menyinggung peran penting pelatih Persib saat ini. Bojan Hodak, menurutnya, perkembangan Beckham tidak lepas dari kepercayaan yang diberikan Hodak di sepak bola. Kepercayaan pelatih itu mahal, dan Beckham mendapatkannya. Hodak memberi ruang, menit bermain, dan tanggung jawab. Hal-hal inilah yang akhirnya membantu Beckham berkembang lebih cepat dibanding pemain seusianya. Sementara itu, suasana di dalam skuad Persib juga terlihat cukup positif jelang laga penting melawan Dewa United FC pada pekan ke-28 Swantentics. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Banten International Stadium 20, tapi ada satu hal yang cukup disayangkan. Laga ini dipastikan berlangsung tanpa penonton. Ya, Boboto harus menahan diri untuk tidak datang langsung ke stadion. Keputusan ini diambil berdasarkan rekomendasi pihak keamanan dan regulasi yang berlaku. Meski tanpa dukungan langsung di tribun, semangat pemain Persib tampaknya tidak surut. Salah satu gelandang mereka, Elianu Heijiders, memastikan bahwa kondisi tim saat ini sedang dalam keadaan bagus, dalam suasana santai tapi serius. Eliano menyebut laga ini seperti final kecil. Artinya, semua pemain harus tampil maksimal. Kami harus bermain sebagai tim. Seperti ini pertandingan final, begitu kira-kira pesan yang ia sampaikan. Dia juga tidak menutup mata soal kekuatan lawan. Dewa United dikenal punya skuad solid dengan beberapa pemain yang juga punya pengalaman di tim nasional, namun bagi Eliano, fokus utama tetap pada permainan tim sendiri. Bukan soal siapa lawannya, tapi bagaimana Persib bisa tampil konsisten menariknya. Dalam laga ini, Eliano juga akan bertemu dengan pemain yang cukup dekat dengannya, Ivar Jenner. Keduanya pernah berada di lingkungan sepak bola yang sama di Belanda.
Pertemuan ini tentu menambah bumbu tersendiri. Ada sisi personal, tapi tetap profesional. Kabar baik lainnya datang dari lini depan Persib. Penyerang andalan mereka, Andrew Yung, dikabarkan sudah pulih dari cedera sebelumnya. Yung sempat absen dan membuat lini serang Persib sedikit pincang. Tapi sekarang dia sudah kembali dalam kondisi hampir 100%. Pelatih Bojang. Hodek mengungkapkan bahwa sebenarnya Yung sudah hampir dimainkan penuh di laga sebelumnya melawan Bali United. Namun, ia memilih untuk tidak mengambil risiko. Keputusan itu terlihat bijak. Dalam kompetisi panjang seperti ini, menjaga kondisi pemain jauh lebih penting daripada memaksakan mereka tampil terlalu cepat. Kini, dengan Yung yang sudah fit, Persib punya tambahan amunisi penting di lini depan. Ngomongin soal Bojan Hodek, pelatih asal Kroasia ini juga sedang berada di ambang sejarah sejak menangani Persib. Performa tim memang meningkat drastis. Statistiknya pun cukup gila. Dari 94 pertandingan, ia sudah mengoleksi 199 poin. Artinya, dia hanya butuh 2 poin lagi untuk menembus angka ke-200. Sebuah pencapaian yang sebelumnya dipegang oleh legenda pelatih Persib, Indra M. Thohir. Bagi Hodek, ini bukan sekadar angka. Ia sadar betul bahwa Indra Thohir adalah sosok besar dalam sejarah Persib. Bukan tidak mungkin rekor itu langsung pecah. Jesus Line. Persib saat ini memang sedang dalam posisi yang sangat nyaman di klasemen. Dengan 64 poin dari 27 pertandingan, mereka masih kokoh di puncak. Jarak dengan pesaing terdekat cukup aman, tapi bukan berarti bisa santai. Justru di fase seperti ini, konsistensi jadi kunci. Satu kemenangan lagi di laga tandang bisa jadi langkah besar menuju gelar juara. Tapi seperti yang sering terjadi di sepak bola, laga tandang tidak pernah mudah. Apalagi tanpa dukungan langsung dari supporter, pihak klub sendiri melalui Head of Communication. Adi Pratama sudah mengimbau Boboto untuk tetap mendukung dari rumah. Ini bukan cuma soal aturan, tapi juga soal keselamatan dan kelancaran pertandingan. Kalau dilihat secara keseluruhan, Persib saat ini seperti tim yang sedang berada di jalur yang tepat. Mereka punya kombinasi yang menarik, pemain muda seperti Beckham Putra yang sedang naik daun, pemain berpengalaman yang menjaga stabilitas, dan pelatih yang tahu cara memaksimalkan potensi tim, belum lagi tambahan kekuatan dari pemain yang baru pulih seperti Andrew Yung, ditambah lagi mentalitas tim yang terlihat semakin solid dari minggu ke minggu. Cerita Beckham Putra juga jadi simbol perubahan di Persib. Dari sekadar talenta muda, kini dia berkembang jadi pemain penting, bahkan mulai memberi kontribusi di level internasional. Dan seperti kata Miljan Radovic, yang paling penting bukan cuma bakat, tapi mental. Kalau itu terus dijaga, bukan tidak mungkin Beckham akan jadi salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Persib atau bahkan Indonesia sekarang. Semua mata tertuju ke laga melawan Dewa United. Apakah Persib bisa menjaga tren positif? Apakah Bojan Hodek akan mencetak rekor baru? Dan apakah Beckham Putra kembali menunjukkan kelasnya? Yang jelas, meski tanpa penonton di stadion, pertandingan ini tetap layak ditunggu. Karena di balik 90 menit nanti, ada banyak cerita yang bisa menentukan arah perjalanan Persib musim ini.